Apakah babi bisa menjadi halal? Jawaban singkatnya tidak. Tidak akan pernah sebab ayat Al-Quran yang menyebutkan aturan tersebut diyakini tidak bisa diganti selamanya. Namun, sembari dunia semakin berkembang dan berubah ke segala dimensi, mungkin jawaban yang lain akan terdengar jauh lebih menarik. Terdapat pandangan sinis sekaligus ironis bahwa dari segala larangan atau hal yang diharamkan untuk dilakukan serta dikonsumsi di dalam Islam, posisi babi seolah-olah berada di puncaknya, yaitu bukan hanya daging babi saja yang haram, melainkan membahas babi secara umum juga perlu tujuan yang jelas, sehingga diharapkan tidak bersentuhan dengan dimensi Islam apapun selain bahwa babi itu haram dan mungkin sekaligus najis, dianggap hewan kotor dan seterusnya. Berbeda dengan alkohol yang masih aman digunakan selama tidak dikonsumsi, istilah babi saja sudah cukup kuat terdengar haram daripada segala objek yang berasal dari babi itu sendiri. Artinya, babi di dalam standar masyarakat Islam bukan hanya haram, melainkan haram yang diharamkan. Terkait dengan babi, terdapat studi menarik tentang apa yang disebut enviropic atau babi ramah lingkungan. Meskipun penelitian tentangnya tidak lagi besar dan sudah sangat terbatas, akan tetapi terdapat kerja teknis serta tujuan yang menarik tentangnya. Babi ramah lingkungan ini dibuat melalui rekayasa genetika yang diciptakan agar mampu memproses dan mencerna asam fitat yang berasal dari tanaman, khususnya biji-bijian dan kacang-kacangan. Babi sendiri secara umum dikenal menyebarkan fosforus yang berlebihan dan menyebabkan banyak algae dan sejenisnya berkembang pesat dan menyerap oksigen berlebihan sehingga akan membahayakan kehidupan air dan tentunya lingkungan di sekitarnya. Babi ramah lingkungan dengan asam fitatnya mampu mengolah fosforus jauh lebih baik dan bisa mengurangi lebih banyak polusi lingkungan. Bukan hanya itu, babi ini dinilai lebih efisien untuk diternakkan dan dengan pencernaan yang lebih baik mampu memotong biaya pakan dan tentunya sangat baik untuk menunjang kebutuhan pangan ke depannya. Kerja bioteknologi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan dari A sampai Z. Apa yang bisa dilihat dari sini adalah manusia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan hari ini dengan kemajuan teknologi, dari babi ramah lingkungan sampai mungkin nantinya babi dengan komposisi dan nutrisi yang berasal dari sapi. Meskipun begitu, di dalam syariat Islam yang sepenuhnya terobsesi dengan kemurnian objek, tidak akan pernah bisa menerima permainan genetika, apalagi terhadap objek yang haram. Enviropic atau babi ramah lingkungan justru jauh lebih haram dari babi normal pada umumnya. Sebab bukan hanya sebagai babi, enviropic juga merupakan buatan manusia yang tidak alami dan tidak murni kreasi dari Tuhan. Lalu, apakah dengan begitu hukum tentang larangan itu hanya menjadi pendasaran dogmatis yang diyakini begitu saja? Tentu tidak. Justru sebaliknya, jika kita mengikuti kritik Zizek terhadap kerja keyakinan hari ini, adalah mereka tidak lagi sedogmatis itu. Artinya dalam hal ini, orang yang meyakini babi itu haram tidak akan pernah puas hanya karena itu disebutkan demikian, sebab selalu saja ada celah yang memisahkan mereka dengan Tuhan. Celah atau keraguan ini hanya bisa diisi oleh segala kemungkinan pengetahuan tentangnya, sehingga hukum saja tidak akan cukup untuk membuat orang yakin tentang hal tersebut. Mengapa babi haram? Bukan saja karena hewan tersebut adalah babi, melainkan karena babi dinilai kotor, sumber penyakit, dan hewan yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan bermoral. Dimensi mengapa untuk mendapatkan jawaban tersebut jauh lebih penting dari objek babi, sebab bisa saja yang dinilai buruk bukan hanya babi, tapi juga sebagian hewan lainnya. Seperti yang selalu Zizek katakan, suatu hukum bekerja bersamaan dengan hukum lain tentangnya yang tidak dinyatakan atau tersembunyi. Artinya, hukuman ataupun larangan tentang sesuatu selalu hadir dengan cara untuk keluar darinya, namun dengan cara khusus sesuai kerja hukum itu sendiri. Dari contoh tentang hukum larangan mengkonsumsi babi, maka hukum tersebut tidak hanya hadir sebagai hukum kosong tentang keyakinan, melainkan selalu lengkap dengan cara dan proses tentang bagaimana itu bekerja, yaitu apa yang haram adalah yang kotor, tidak sehat atau sebagai sumber penyakit, termasuk membahayakan diri, berperilaku buruk dan tidak diniatkan atas nama Allah. Kerja sekaligus proses hukum tersebut tentu bukan sebatas keyakinan,
melainkan pengetahuan yang bisa dicek dan dilihat di realitasnya. Lantas, bukankah demikian berarti terdapat babi yang halal? Babi yang tidak kotor, tidak menjadi sumber penyakit, berperilaku bersih dan baik, serta selalu hidup dan diniatkan atas nama Allah. Karl Popper adalah filsuf yang terkenal melawan dominasi generalisasi status objek di dalam realitas yang dibangun melalui pendasaran teori tertentu. Metodenya yang disebut falsifikasi menyebut tidak mungkin kita bisa membayangkan hanya ada angsa berwarna putih di luar sana. Dan di saat angsa hitam nantinya muncul, maka pengetahuan umum atau teori yang menyebut hanya ada angsa putih di awal bisa dibatalkan. Contoh lain yang lebih dekat dengan dimensi religius, yaitu hanya karena matahari selalu terbit dari timur, bukan berarti matahari tidak akan terbit dari barat. Beberapa agama Abrahamik meyakini peristiwa berbeda tersebut awal dari datangnya kiamat. Poinnya adalah apa yang membuat babi haram juga sekaligus membuka ruang tentang apa yang akan membuat babi halal. Bukankah hampir semua larangan di dalam Islam selalu mengandaikan pengecualian yang juga sekaligus bernilai baik bahkan dinilai setara dengan peribadatan? Misalnya, perbuatan zina bisa dihanguskan dari status haram apabila dilakukan oleh orang yang telah sah menikah, atau bahkan tindakan yang paling mendasar di dalam kehidupan. Misalnya mencuri akan dibatalkan jika orangnya meminta dengan baik dan pemberinya dinilai bersedekah. Islam sendiri mengamini adanya pengecualian tersebut, sehingga jika pengecualian tersebut dimungkinkan dan bernilai positif bagi kehidupan, bukankah pada akhirnya tidak ada yang tidak mungkin? Seperti yang selalu diatribusikan ke Tuhan, bahwa Dia selalu sudah menyiapkan segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin di dalam benak manusia biasa. Sehingga dari sini, babi yang halal itu ada, bukan melalui rekayasa genetika ataupun semacam radikal bioteknologi lainnya, melainkan sudah selalu bersamaan dengan perkembangan manusia. Persoalannya adalah manusia terkadang sombong dan merasa paling sempurna dari hewan. Namun melihat bahwa kehidupan sapi Wagyu jauh lebih baik dan mendapat segala perawatan khusus yang lebih baik daripada manusia kebanyakan, maka bisa saja beberapa peternakan babi di luar sana juga memberikan standar serta perawatan yang jauh lebih baik bagi babi daripada yang diterima manusia secara umum. Persoalannya bukanlah pada hewannya yang kotor, buruk dan berbahaya, melainkan manusianya yang tidak sanggup merawatnya, mengamankannya dan memastikannya punya peran yang sama pentingnya dan selaras dengan manusia di dunia ini.